Baik, mungkin ada penyampaian atau ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Camat Singgiri Tengah atau dari Pak Desa. Baik, ada dari Pak Kepala Desa, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat tentunya Kepala Dinas dari DPD KB Kabupaten Wajo bersama tadi sosial Exos. Iya. Iya. Sebagai tuan rumah dan saya ucapkan terima kasih juga para Ibu Kabit setia mendampingi kami dalam hal kunjungan ke Kabupaten Wajo ini. Tentunya ini tidak lepas karena adalah kerja keras kita semua sampai kita tiba di Wajo. Terima kasih Pak Camat. Pak Camat dan tentunya dia selalu mendampingi kami dalam segala hal apa yang kami rencanakan di desa. Ya, jadi singkat saja barangkali Bapak Ibu, jadi yang pertama mungkin saya berikan gambaran, saya sampaikan gambaran atau kendala-kendala yang selalu kami hadapi di desa di dalam hal memanajemen, menggerakkan, mendampingi, mensupport di lembaga yang kami bentuk di desa yang namanya lembaga PATBM. Karena tidak mudah untuk kita menggerakkan ini lembaga seperti ini, karena kan menyangkut juga adalah tentu masalah pemahaman dan sumber daya. Tentunya kami banyak bertemu dan bertatap muka langsung dengan warga atau sasarannya yang ada di desa. Pengalaman dan yang kami hadapi di sana tentunya strategi lembaga PATBM tentunya di desa ini dalam hal menangani atau memberi kesadaran masyarakat dan partisipasi tentunya di dalam hal melindungi hak-hak anak. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin atau kami tanyakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinsos Sosial Ekonomi KB, langkah atau strateginya di dalam hal menggerakkan sampai menggerakkan lembaga PATBM di desa sampai menurunkan angka-angka pernikahan anak tentunya di Kabupaten Wajo. Dan tapi ini kan mestinya Bapak Ibu yang ini sebenarnya saya harus tanyakan di desa, mungkin ada dampingan karena saya ini orang desa Pak. Iya. Tapi tidak apa-apa karena kuncinya semua pasti ada di sini di kabupaten. Bagaimana kita akan di lembaga tersebut. Saya rasa seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial selaku lembaga mitra dari PATBM. Saya hormati Kepala Bidang DPD DP3A KB Kabupaten Wajo,
begitu pula dengan Pak Camat selaku pendamping saya mengawal dari Sinjai. Terima kasih sampai sini Ibu Kabin, Kepentingan Bupati Sinjai, serta yang saya hormati saya banggakan Bapak Ibu teman-teman peserta studi biru khususnya dari Kabupaten Sinjai, dan terkhusus saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah yang membuka pintu sehingga alhamdulillah kami nikmati situasi di Wajo terkait dengan. Jadi saya kira langsung saja Pak untuk merevisi. Jadi pertama saya ucapkan banyak terima kasih. Ternyata ini Pak saya tidak salah memilih sama Ibu Kabin. Bukan berarti kemarin-kemarin ini ada tanggapan bahwa mungkin ini salah tempat, salah sasaran ke Wajo. Artinya dengan perkembangan penyampaian dari Ibu Kabin, Wajo dan Radius ini menambah bahwa ternyata tepat saya pilih Wajo bersama pemerintah desa Pak Camat dan Kabu untuk studi biru di Wajo dengan strategi, dengan acuan perkembangan yang ada di Wajo ini luar biasa. Jadi singkat yang tersimpan di memori itu dari data 700 sampai kali zero. Ini luar biasa ini. Ya hampir zero karena data terakhir 2025 30. Jadi kalau saya agak bisa dikategorikan zero itu Pak, persoalan nol itu tidak susah. 100%-nya ini Pak susah untuk gitu. Jadi kalau dari 700 ini 30 saya bisa menunjukkan bahwa zero. Nah mungkin yang saya bisa sampaikan tempat ini kan sampaikan tadi Ibu Kabit dari Sinjai bahwa namanya ini PTB ini khususnya kapal-kapal susah dan ngeri sedap karena bersentuhan dengan pemahaman masyarakat yang berbeda dengan juknis yang kita berdomani di PTB. Salah satu sampaikan tadi, mohon karena saya bisa masuk mobil dulu ya, bisa juga. Kalau di Sinjai itu terkadang muncul maka hanya halani karena jodohna, iya, mau diapa karena sudah taktis sudah jodoh itu, biar umur 15 tahun. Nah ini pemahaman ini ya mendasar kita. Jadi saya kira ini tantangan berat. Tentu yang saya ingin minta penjelasan, walaupun tadi disampaikan Pak Risa bahwa seharusnya ini stok di GTD juga saya sampaikan seperti apa. Tapi ya masalahnya ya, di pusat ini pusat strategi mengatur langkah strategi di kabupaten. Jadi pertama itu tadi karena pasti banyak kendala. Pertama itu tadi data 700, kenapa turun-turun? Pasti banyak tantangan ini yang dihadapi teman-teman kami di Wajo ini khusus di PTB. Ya, tentu saya butuh bocoran seperti apa kerja jelasnya ini, kekuatannya ini PTB sehingga masih bertahan dan bisa merubah warna dari 700 menjadi 30 per hari ini. Ya. Salah satu ini sampaikan tadi karena hanya satu dinas dan satu kekuatan yang membackup ini bagaimana turun ini data, saya kira bukan berarti mustahil, tapi kayaknya susah. Olehnya itu di pikiran saya pasti terlibat semua, mempunyai beberapa dinas saya yang terkait ini terlibat. Selanjutnya Pak, silakan kita komunikasi dan diskusi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja Pak, Bu. Tadi sangat menarik penjelasan dari Bapak Kepala Dinas. Ada tadi yang sempat saya garis bawahi terkait bahwa yang namanya mengedukasi masyarakat itu bukan perkara mudah. Tidak semudah memberikan telapak tangan. Itu sangat betul. Terlebih lagi kami ini yang notabene-nya di tingkat desa itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Tentu secara psikologi Bapak Ibu yang di dinas yang kota ini mungkin beda dengan kami, gitu Pak. Muncul pertanyaan dari tadi penjelasan Bapak Ibu. Ada tadi yang sempat saya
potong, apakah saya masih kurang jelas juga? Seperti apa bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang muaranya ini pada penguatan PATB itu sendiri? Apakah sebelum berjalan ini dan sampai dengan hasil yang didapatkan oleh sampai detik ini di 2025 pernah duduk bersama dalam satu meja, kemudian menghasilkan sebuah nota kesepakatan atau MOU yang ditandatangani oleh beberapa pihak? Katakanlah misalnya tadi ada PATB itu sendiri, kemudian Dinas P3A, kemudian dari kepolisian ataupun dari pengadilan. Apakah memang pernah didudukkan dalam satu ruang untuk membahas soal itu? Menjadi tadi warnanya sebentar menjadi penguatan. Penguatan seperti apa kita pahami bersama supaya PATB dalam melakukan kegiatan itu punya pegangan seperti itu. Salah satu contoh yang pernah kami lakukan, mohon maaf, tadi sempat disampaikan oleh Ketua PATB kami, pernah kami mengadakan sosialisasi terkait dengan pencegahan pernikahan usia dini. Cuman ada beberapa hal kemudian ada sedikit kasus yang diperdagangkan sehingga kami sedikit kurang mendapatkan solusi pada situ dan pencerahan pada saat itu. Itu mungkin yang kami ingin mendengarkan penjelasan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.